Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, ibu bapak, yang alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu tayangan ya, seperti yang tempo hari saya sampaikan. Saya akan memberikan contoh bagaimana melacak sumber asli, ya, referensi. Yang dimaksud dengan sumber asli ada referensi yang tentu saja dalam konteks sekarang ini berbahasa Arab ya. Dari sumber terjemah berbahasa Indonesia. Jadi untuk disertasi itu ketika diketahui sumber aslinya ada, kita wajib merujuk sumber asli, baik berbahasa Arab atau bahasa Inggris ya. Untuk bahasa Inggrisnya saya pikir gampang lah ya, tidak usah diberikan contoh, atau kalau misalkan masih perlu diberikan contoh nanti kita buat tayangannya insya Allah di lain waktu ya. Nah, konteks sekarang ini adalah bagaimana kita melacak sumber asli berbahasa Arab ya dari sumber terjemah berbahasa Indonesia. Ini saya kasih contoh dulu dari tafsir ya. Oke. Nah, kemarin di WA Group itu ada yang menyampaikan ayat 29 surat An-Nisa itu ya. Jadi ayat 29 surat An-Nisa ayatnya seperti ini ya. Jadi ini ibu bapak mohon dipastikan bahwa kita menggunakan add-in di Microsoft Word kita itu Quran in Word ya, Quran in Word. Ibu bapak boleh dan silakan di install di Microsoft masing-masing ya, di laptop atau di PC masing-masing agar kita tidak terkena perubahan dari kaidah khot ke dari kaidah Rasam Utsmani ke kaidah khot. Nah, ini adalah Rasam Utsmani ya. Jadi ini saya kasih contoh lah. Nah, ini ya amwalakum ini kan mestinya kan pakai alif di sini. Batil di sini mestinya pakai alif, ini tidak. Amwal ini tidak pakai alif, kemudian tijaroh, kemudian mana lagi? Ya sementara itu dulu lah ya, nanti kita lihat variasinya seperti apa. Oke, masa Internet of Things ya. Jadi ketika Internet of Things kita menjadi berpeluang sangat mudah ya. Jadi berpeluang ya, jadi mudah atau tidak ya tergantung kita lah ya. Kitanya diam aja ya kita nggak dapat bisa mengakses sumber itu. Jadi ya googling aja ya, googling atau pakai search engine yang lain itu silahkan. Kita bisa mengakses, merujuk berbagai sumber untuk apa yang kita butuhkan itu. Oke. Ketika ini kita klik ya, kita akan masuk ke sini. Ini ya. Jadi ini sengaja saya saya munculkan linknya otomatis ya. Jadi ini muncul linknya otomatis. Nah, ini ya. Tuh. Ini linknya otomatis muncul. Jadi ketika kita membutuhkan An-Nisa berarti klik aja An-Nisa. Oke, kalau Al-Misbah kan sudah berbahasa Indonesia, kita tinggal kutip, kemudian parafrase dan seterusnya. Tapi kalau untuk tafsir Jalalain tiba-tiba misalkan kita menyebutnya terjemahan siapa, penerbit Diponegoro gitu kan Jalalain itu sangat mudah diperoleh kitab aslinya. Jadi kutiplah Jalalain yang asli. Oke, nah dalam Jalalain itu ini ya, gitu. Ini penjelasannya. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamu dengan jalan yang batil, artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba. Nah, ini sudah masuk riba nih. Jadi disertasi ibu bapak yang membahas riba boleh kutip ayat ini. Jadi riba itu adalah salah satu bentuk kebatilan. Itu. Ya, jadi nanti kalau misalkan ditanya oleh penguji dari mana batil itu sama dengan riba? Dari tafsir. Itu di samping ayat riba ya. Oke. Jadi di samping ayat riba, ayat ini juga bisa dipakai untuk membuat narasi. Tafsirkan dengan menjerumuskan diri dengan melanggar perintah Tuhan. Ya. Wala taqtulu anfusakum. Ya, innallaha kana bikum rahimah.
sorry, ini Pak Kures masih lanjut ya. Jangan pula kalian membunuh orang lain sebab kalian semua berasal dari satu nafas. Ini wala taqtulu anfusakum ya. Jadi di sini nafas. Pak Kures menyebut nafas dari sini nih. Dari anfusa ya. Itu. Innallaha kana bikum rahima, Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Oke. Jadi kita sudah punya 2 paragraf nih. Paragraf yang pertama dari Jalalain, paragraf kedua dari Pak Kures. Ya, yang Jalalain wajib merujuk yang berbahasa Arabnya. Kalau Pak Kures ya alhamdulillah kebetulan berbahasa Indonesia ya. Jadi tinggal copy paste ubah sedikit. Ubah sedikit itu artinya parafrase. Sebab kalau tidak diparafrase kena ancaman plagiasi ya. Itu pelanggaran akademik ya. Kita tidak boleh melakukan itu, kita terlarang melakukan itu. Ubahlah dengan paraphrasing tool, banyak kan sekarang paraphrasing tool. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah kita akan ngambil contoh. Saya ambil contoh dari Jalalain, mulai dari sini sampai sini, ya. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan di MS Word kita. Paste sini, jepret, udah dapatlah ini ya sampai sini. Nah, ini kan berbahasa Indonesia dari web. Kita wajib merujuknya dari sumber asli. Gimana caranya? Oke. Nah, googling kembali, ketiklah tafsir Jalalain di sini. Ya. Itu. Ketikkan tafsir Jalalain, enter, masuklah ke sini, ke Waqfiyah. Ya. Masuklah ke Waqfiyah, diantaranya ya, nggak cuma Waqfiyah, banyak lah sekarang ini. Pokoknya sekarang sumber-sumber PDF itu ya, luar biasa lah ya. Oke, kita klik, masuklah ke sini, dapatlah ini. Nah ini covernya, ini dapat ya. Kalau mau di copy paste, boleh lah copy paste. Ya, kemudian masukkan ke folder kita, komputer kita, di hard disk kita atau di flash disk atau dimanapun, di Google Drive, di cloud dan lain sebagainya. Nah, untuk pembukanya klik ini, ya, klik ini, dapatlah kita. Nah, masuklah ke sini. Ini Jalalain, ya, Jalalain. Ini halaman 1 nih. Ini Al-Baqarah, Al-Fatihah ya. Ini Al-Fatihah. Kan yang kita butuhkan An-Nisa. An-Nisa ini aja tarik nih. Yang ini ya, jadi yang ini tombol ini tarik di webnya, tarik ke kanan sampai kita masuk ke An-Nisa. Ini Amwal, ini tadi ya, ini Rasem Usmani. Nah di sininya di tafsirnya ini ada alifnya, ya. Kemudian mana batil, ini Rasem Usmaninya batil ada alifnya. Tijaroh, nah ini tijaroh ada alifnya. Khot, kayak ada khotnya. Di sini tijaroh, ini Rasem Usmani. Oke. Nah, jadi yang kita butuhkan ini, ya, sampai sinilah, sampai sini dulu lah ya. Gitu. Ya, contoh kan sedikit aja, gitu, ya. Ini adalah teks yang kita butuhkan. Kalau PDF kita nggak bisa copy paste ya, kalau PDF. Tapi kalau untuk Word atau aplikasi lain yang ketika di copy dan dipastekan itu tidak merubah teksnya, kita bisa gunakan. Jadi kalau PDF berbahasa Arab itu agak, kecuali ya bian. Oke. Nah, ya kalau secara lengkap berarti kan tiga ayat ya, sampai dengan 31 ya, sampai 31 itu sampai sini. Oke. Nah ini ya, ini sampai 31, dari 29, 30, 31. Ya, kita fokus di 29 dulu. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kita ingin mengetahui tadi dikatakan siapa editor dan lain sebagainya, penerbit, tahun, itu klik mukadimahnya dulu. Masuk ke sini. Ah, ini ternyata di sini nama penerbitnya sudah ada. Ya. Tetapi tahun penerbitnya belum. Ini kan tahun lahir, tahun wafat Mahali Suyuti ya. Nah, ini muhakiknya, ini editornya ada. Oke. Ah, ini adalah nama penerbit, tahun terbit dan edisi dan lain sebagainya. Oke, mari kita lihat. Oke.
Mari kita lihat. Nah, kotanya adalah Beirut. Ya. Kemudian tahun terbitnya 2003. Ah, ini. Ini Beirut. Ini 2003. Ini cetakan pertama. Nah, kalau mau ditulis cetakan pertamanya silahkan. Kalau enggak apa-apa. Oke. Oke. Maktabah Lubnan Nasirun. Ini nama penerbitnya. Maktabah Lubnan. Oke, Maktabah Lubnan Nasirun dapatlah ya, dapat. Berarti kita sudah bisa mengentry ke metadata kita, ya. Tafsir Jalalain Al-Muyassar. Nah, ini ya, Tafsir Jalalain Al-Muyassar, nama bukunya ditulis oleh tadi ini Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuti. Oke. Ini sekarang kita coba lihat. Kita kan ya karena gratis ya silakan aja unduh lah ya. Kita unduh, klik ini, kita pindahkan ke sini. Tetapi ini masih dalam bentuk JPG ya, masih dalam bentuk gambar JPG atau PNG ya. Nah, yang kita butuhkan adalah teks yang saya garis bawahi itu. Ini ayat 29. Ayat berikutnya silahkan dilakukan sendiri. Oke. Nah, gimana caranya? Tadi saya katakan cari web yang menyediakan tafsir Jalalain secara gratis itu ya. Googling lagi. Nah, tadi kan hanya menulis tafsir Jalalain. Sekarang ditambahkan dengan almaktabah.org ya. Dapatlah 3 ini. 1, 2, 3 ya. Gitu. Kita boleh buka, pilih salah satu, buka semuanya, pilih yang paling memungkinkan membantu kita. Oke. Nah, ketika diklik dapatlah ini. Nih ya, almaktabah.org. Ini tafsir Jalalain gitu ya. Nah, ini adalah daftar isinya. Nanti kita klik daftar isi ya. Kita kan butuh An-Nisa. An-Nisa ini apa? Al-Fatihah. Ini Al-Baqarah. Jadi terus saja diturunkan nih dari sini nih ya. Jadi ibu bapak turunkan ini, tarik ke bawah terus. Itu akan sampai kepada An-Nisa. Ya sampai Anas ya. Ya kita berhenti di An-Nisa lah. Oke. Ini An-Nisa ayatnya 29 kan. Nah, ini ayat 29. Oke. Klik ayat 29. Untuk apa? Untuk kopas. Untuk kopas teks. Nah, ini. Nih ya. Ini kan teksnya nih ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalakum bainakum bil batil sampai dengan fi man inihi lakum min zalik. Ayat 29 ya. Ini sampai ini. Gitu. Pak, saya mah pengen ngetik aja. Ya, silakan aja. Ya, sambil berlatih gitu kan. Ini bagus, sambil berlatih diketik aja ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalakum bainakum bil batil. Ya, itu seperti itu. Silakan kalau mau diketik. Nah, tapi jadi kemarin kan saya share ya di grup, di ujian progres itu ada penguji yang minta mahasiswa baca teks. Nah, kalau ini kan ini ada taskil ya. Nanti saya ketandai lah di slide berikutnya. Kalau taskilnya diklik, jadi ini pilihan taskil atau duna taskil ya. Ada barisnya, jabar JR, patah, domah, kasrohnya, ada yang tidak. Oke, jadi ini tinggal diklik. Klik ini kita boleh pilih. Oke. Nah, ini ya, ini tafsir Jalalain, ini An-Nisa 29. Ini teks yang kita butuhkan, taskilnya kita klik sehingga muncul barisnya. Andai kita tidak gunakan baris, berarti taskilnya kita klik ulang sampai ininya hilang. Nah, kayak gini. Oke. Ya. Nih. Berikutnya, kita kan akan copy paste nih, copy teksnya akan kopas. Nah, gini. Ini di blok aja. Thread di blok ya dari sini sampai sini. Ya. Oke, setelah di blok di copy, setelah copy pastekan. Nah, pastenya ini paste spesial ya, ini 2010 ya, 2007 ya. Kalau 2000 ya silakan disesuaikanlah dengan Microsoft masing-masing. Saya dapat Microsoft gratisan nih. Ya, Office gratisan. Oke, pilih yang unformatted Unicode text. Ya, sebetulnya
sebetulnya bisa, yang ini juga bisa ya, yang ini bisa, yang ini bisa, jadi dua ini, jangan HTML format. Oke, berikutnya klik OK, dapatlah ini ya. Jadi tidak usah kita ngetik capek-capek, kecuali kita kalau mau berlatih ya. Jadi ini adalah teks yang sudah kita peroleh berbahasa Indonesia ya. Ini adalah teks Arabnya. Oke. Nah, sekarang ya silakan lihat pedoman penulisan ya. Font Arabnya kita gunakan apa? Saya pilih Usmanic ya. KFGKPC Usmanic Script ya, Hafiz ya. Kenapa? Ya karena Quran kita gunakan ini. Ya, Quran kita gunakan ini, sehingga saya memilih ini. Ini contoh aja ya. Oke. Ya, kita pilih ini. Nah, kalau kita tadi munculnya kan Arial ya, munculnya Arial, sementara kita akan pilih Usmanic. Oke. Ya, setelah Usmanic dapat ini kita dapat ini ya, kita rubah dapat ini. Oke. Nah, sesuai dengan kebutuhan kan biasanya teks Arab dulu baru kemudian terjemahnya ya. Oke, sebentar, ini kita misalkan pilih ukuran fontnya 18 ya, ukuran fontnya 18, jadilah seperti ini. Di naskah disertasi kita bab 2 nih ya, dilokir aja, dilokir ya, teks Arabnya di atas, ini di bawah, terjemahannya kita bisa seperti ini. Kita juga bisa punya kombinasinya menjadi seperti ini atau seperti ini ya, tergantung kebutuhan. Nah, ketika kita memasukkan, ini contoh ya, memasukkan ini kan kita ngutip nih. Jadi ini ada catatan kakinya satu Turubian ya, Al-Mahali dan Suyuti, Tafsir Jalalain dan seterusnya dengan menggunakan Zotero. Masukkan, entrykan metadatanya ke Zotero kita, Zotero atau Mendeley, silakan lah ya. Itu, dan ya jadilah naskah kita. Oke. Sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu, tetap semangat. Nanti kita akan coba bikin hadis lah ya, tayangan hadisnya seperti apa. Yang jelas ini tayangan untuk untuk tafsir ya, untuk tafsirnya. Jadi kemarin itu di ujian progres itu karena kita prodinya hukum Islam, jangan sampai kelewat itu tafsir ahkamnya mana. Ini yang kayak gini kan, ini tafsir ahkam ya. Contoh tafsir ahkam itu kan gini. Pak Anton itu Jalalain apa nggak terlalu kecil ya, besar kecil kan relatif. Yang jelas Jalalain itu dalam sudut pandang saya ini kan abstrak dari Durrul Mansur. Kalau Suyuti kalau wilayah yang Suyuti ya, iya kan Suyuti itu menulis tafsir Durrul Mansur, kan Durrul Mansur itu. Jadi ini, la ta'khulu ya aslu fil amri at-tahrim fil haram. Jadi ketika ayat ini ditafsirkan, la-nya ini dengan haram, ya menggunakan al-aslu fil nahi at-tahrim. Itu yang kemarin itu kan itu muncul dalam ujian itu. Kan karena kita kan hukum Islam. Jadi kaidah usul ya, usul fikihnya ya. Jadi usul fikih, kaidah fikih, dawabit, kemudian al-asbah wa nazairnya. Kemarin itu pasti penguji itu mengatakan begini, tidak ada itu, ini bukan hukum Islam. Nah, gitu. Jadi mohon diperhatikan itu ya. Mohon diperhatikan ya. Dan sumber-sumbernya bertebaran di internet, beberapa PDF sudah saya kirim, baik hanya sekedar hak baca, kecuali yang gratis ya. Yang gratis boleh di-share, yang tidak gratis itu nggak boleh di-share ke yang lain. Dan ibu bapak, saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, hanya punya hak baca ya, bukan untuk memiliki. Oke, jadi ya itu ya, tetap semangat lah. Ya, caranya begitu. Lumayan tuh, berapa? 20 menit ya, 20 menit menonton tayangan, kita punya 2 paragraf. 2 paragraf tambah dengan parafrase kita jadi 3 paragraf, 1 halaman tuh ya. 20 menit kita dapat 1 halaman. Jadi kalau 1 jam tuh 60 menit, 20 menit berarti 1 jam dapat 3 halaman tuh ya.
kalau dikerjakan disertasi kita. Kalau enggak ya sampai bulukan pun nggak akan nambah-nambah ya. 1 jam 3 halaman. Misalkan kalau sehari kita ngerjakannya cuma 2 jam, dapat 6 halaman, dapat 5 lah. Sehari dapat 5, sebulan 5 kali 3 150 halaman, 2 bulan beres disertasi kita itu. Ya, jadi nggak usah banyak nggak usah banyak alasan lah ya, itu teh iya teh ya. Wah saya kan nyalon, mohon maaf ya, nyalon bupati kan baiklah teh anggeus oge penting jadi bupati ya, nggak begitulah ya. Gitu, nggak begitulah ya, gitu kan. Yang bagus itu ya bupati kepilih, anggota dewan kepilih, disertasi selesai kan gitu ya. Itu baik ya, masukin hati ya. Ya, tapi yang harus dimasukin hati itu disertasi yang baik itu yang selesai ya. Ciri selesai adalah saudara menyelesaikan naskah dan saudara menyelesaikan semua saran, koreksi, perbaikan dari para penguji ketika ujian. Awas ya, jangan sampai nanti ada sudut pandang, oh Pak Anton salah-salah eta mah atau nu penting mah angges. Enggak juga, kan disertasi kita itu dibaca oleh penguji, oleh pembimbing ya, oleh pimpinan sidang, sekretaris sidang, dan satu lagi penguji itu siapa? Unsur guru besar. Ya, 3 tambah 3 6 tambah 1 7 8 9 plus logo. Logo kampus kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiris sabirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap